Dari pihak mereka ingin sidang ini lebih lancar, lebih tertib, dan mereka juga memang akan mungkin memfokuskan untuk panggilan mereka di Polres Jakarta Selatan. Kan jadi lebih adem. Terkait, nah tadi Abang bilang Polres Selatan. Kemarin saya baru wawancara PH-nya KFS yang bilang katanya tidak pernah mangkir. Justru ada telepon konfirmasi kalau tidak bisa hadir terkait pemanggilan kemarin, pemanggilan kedua. Sebenarnya pemanggilan yang pertama itu tidak ada datang suratnya, Bang. Menurut Abang gimana, Bang, sebagai Pak Suku? Masalah dia menyatakan seperti itu haknya dia. Yang jelas dari pihak Polres Jakarta Selatan sudah menyatakan telah mengirimkan 2 kali undangan dan 2 kali juga tidak datang alias mangkir. Artinya tidak ada keterangan resmi terkait ketidakhadirannya. Tapi Bang, dengan bilang katanya selalu konfirmasi kalau FS keluar kota dengan ininya, tapi justru perbedaan kata mangkir dengan sudah dikonfirmasi itulah yang membuat statement netizen. Nah, jadi kalau dia sudah tahu ada panggilan, harusnya lebih utamakan negara. Apalagi dia sebagai kuasa hukum, harusnya menyarankan kliennya di atas segala kepentingan pribadi. Karena sudah dapat panggilan, dia datang, bukan cuma sekedar telepon. Polisi kan bukan punya dia. Emangnya polisi bisa diperbudak hanya dengan telepon? Itu semacam statement-statement yang menandakan bahwa dia tidak kooperatif. Sudah jelas kan? Sudah jelas ya? Artinya pengacara telepon penyidik katanya loh. Katanya loh. Kalau memang demikian, berarti pengacaranya harus memberi keterangan kepada kliennya, wajib hadir. Simple kok menilainya. Bang, terkait yang di beberapa media dibilang katanya, Abang juga bilang juga beberapa pernyataan di video yang sebelum-sebelumnya kan, Abang bilang ada backingan dari FS, dibantah oleh PH-nya. Ya nggak apa-apa, kalau memang ada bantah itu haknya dia kembali lagi. Yang penting sekarang hadirlah di Polres Jakarta Selatan. Klien saya sudah membuat laporan resmi. Anda datang dong, resmi juga, bukan via telepon. Kan polisi udah kirim undangan secara resmi. Jadi Anda jangan main telepon. Polisi kan tidak bisa pakai telepon. Polisi itu adalah alat negara. Kalau kamu main telepon, berarti kamu ngatur polisi. Datanglah. Apalagi Anda sebagai kuasa hukum, katanya loh. Bang, terkait Abang bilang di beberapa video, Abang juga bilang siap pasang badan buat Niki. Ini gimana sih Bang sebenarnya Bang? Ya karena barang bukti sudah lengkap. Kita berharap datang, polisi lakukan gelar, tentukan status seseorang. Udah itu aja. Makanya kita bilang pasang badan itu, biar cepat ada kepastian hukum. Nih kita aja berani. Bang, terkait kalau kan nanti nih, kata kalau pemanggilan ketiga tidak datang akan dijemput paksa. Menurut Abang sendiri gimana? Itu urusannya polisi. Kita tidak mau berandai-andai. Dari Niki gimana Bang? Terkait kan itu kan pencemaran nama baiknya di yang dan PH-nya juga kemarin bilang itu akun fake, bukan akun dari KFS. Gimana nih Bang? Silakan aja. Polisi punya cara. Silakan saja. Tapi kan ibaratnya FS itu sudah ngomong kan ya Bang ya, sudah ada bukti rekaman ngomong ya. Silakan saja. Itu kan di luar, tidak di BAP. Di BAP dong. Di BAP dong. Jangan cuma ngomong di media sosial atau di luar. Warga Situmorang pada kesempatan di hari Rabu, tepatnya di tanggal 6 Agustus 2025, saya hanya memberi kepastian dan ketegasan bahwa apa yang pernah kita ungkapkan dalam VT itu bukan karena saya ingin pansos atau ingin korek-korek laporan orang, bukan. Karena itu adalah tugas saya sebagai seorang advokat. Tugas saya sebagai seorang advokat yang ditunjuk oleh seseorang secara resmi dan patut. Jadi saya melakukan itu sesuai undang-undang advokat. Nah, jadi
kesempatan ini juga biar kita luruskan atau klarifikasi terkait Fitri Sauteru, juga pihak Polres Jakarta Selatan melalui Kasih Humas, itu Bapak Kompol Murodi juga sudah memberikan keterangan bahwa betul ada laporan Nikita Mirzani kepada pihak Fitri Sauteru. Dan saya kapasitasnya di sini untuk mengawal kasus ini sebagai seorang advokat, sebagai lawyer yang memang ditunjuk secara resmi. Nah, jadi jangan dikatakan lawyer uzur, lawyer baser, saya dikatakan sebagai baser dan juga dibilang amit-amit, itu berarti menghina kepada profesi saya sebagai seorang advokat. Dan kalau memang kita bisa flashback, kenapa sampai Nikita Mirzani melaporkan Fitri Sauteru ini, itu karena adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terkait unggahan Fitri Sauteru di media sosial yang menyebutkan Nikita Mirzani mengidap HI/AIDS 3 huruf. Nah, jelas apa pantas seorang wanita itu mendiskreditkan, mengunderestimatekan wanita lain, yaitu seorang Nikita Mirzani, dengan kata-kata bahwa mengidap penyakit 3 huruf. Nah, sehingga Nikita Mirzani makanya membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Nah, menurut juga Kompol Morodik, sudah 2 kali dipanggil, tapi dia tidak datang alias mangkir. Laporan itu dilayangkan oleh Nikita Mirzani 11 Februari 2025. Dan itu terkait pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Nah, saya berharap dengan adanya informasi terbaru bahwa Fitri Sauteru akan datang ke pihak penyidik Polres Jakarta Selatan, kita minta itu ada satu kepastian hukum. Jangan hanya menyatakan ingin datang, tapi ditunggu-tunggu sampai tahun depan nggak datang-datang. Itu namanya melecehkan panggilan polisi. Betul, ini sifatnya masih klarifikasi ataupun undangan. Betul, ini masih penyelidikan. Namun, apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian dalam bentuk undangan sekalipun, wajib kita hormati institusi. Wajib kita menghargai panggilan ataupun undangan tersebut. Jangan berani menjelek-jelekan orang yang dikatakan mengidap penyakit HI/AIDS 3 huruf tadi, mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak berani. Bahkan menghina-hina daripada diri kita yang memang sudah memberikan informasi yang baik. Artinya apa? Masyarakat harus diedukasi. Kalau ada panggilan polisi, wajib kita datang. Dan di media sosial, wajib hati-hati. Jangan menyalahgunakan media sosial. Karena kalau sampai kita menggunakan media sosial, ada hukum menanti. Nah, itu. Jadi dalam hal ini kita berharap pihak Polres Jakarta Selatan lebih cepat, lebih tegas, lebih betul-betul adanya suatu kepastian. Kalaupun dia tidak kalaupun dia tidak datang dan mangkir dalam batas waktu tertentu, seperti omongan humas bahwa dia pihak penyidik akan memanggil saksi bahasa, saksi ITE, ataupun saksi ahli hukum, itu kita harap cepat adanya gelar perkara. Karena dengan adanya gelar perkara, maka kepastian hukum itu bisa ditegakkan. Bukan seperti ini, ngambang dari tanggal 11 Februari 2025. Sekarang sudah bulan Agustus, hampir 5 bulan. Nikita Mirzani menanti-nanti. Nah, kesempatan ini izinkan saya Advokat Dr. Togas Tumorang
sebagai advokat resmi itu ingin agar kasus ini bisa berjalan maksimal. Karena klien saya Nikita Mirzani sangat berharap kepastian hukum atas laporan diri dia kepada Fitri Sauteru di Polres Jakarta Selatan. Demikian juga dengan kasus-kasus yang lain, saya juga akan mengupdate kasus yang lain, terutama dengan kasus-kasus yang sudah ada yang bergulir, baik di Polda Metro ataupun di Polres Jakarta Selatan terkait Nikita Mirzani. Saya advokat Dr. Toga Situmorang, selalu keadilan akan menemukan kebenaran.